Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita. Kita hadir lagi kembali di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Terlebih dahulu kita sampaikan salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Surah yang kita bahas adalah surah Al-Hujurat di bagian terakhir secara tafsiriyah di ayat 15 sampai dengan 18. Ada 4 ayat ya. Sebagaimana biasa sebelum kita kaji, kita bacakan secara bersama-sama ayat yang akan kita bahas secara tafsiriyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita lanjutkan kajian tafsiriyah pada ayat 15 sampai 18 merupakan bagian terakhir dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minina allazina amanu billahi wa rasulihi
Jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah suatu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW bagi kita, tentu saja bagi nabi-nabi sebelumnya tetap beriman kepada Allah, hanya Rasulnya yang berbeda. Seperti umatnya Musa, asyhadu alla ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Nah, itu. Jadi Musa dan Harun Rasulullah. Demikian pula umat sebelumnya Ibrahim. Nah, di sini diingatkan pada ayat ke-15 bahwa summalam yartabuh, barang siapa yang tidak ragu-ragu. Nah, jadi yang tidak ragu-ragu itu akan bersiap untuk berjihad. Tetapi yang ragu-ragu itu tidak siap untuk berjihad. Jadi ada yang bersahadat, beriman, tapi selalu ada keraguan-raguan, atau dia tidak masuk Islam secara kafah. Jadi yang dikehendaki ini adalah masuk Islam secara kafah. Udhu bisilmi kafah. Nah, jadi itu anjurannya dalam ayat lain dalam Al-Quran. Wajahadu ini jihad kita ini banyak ditakuti dan disalahartikan, utamanya oleh orang-orang non-Muslim, utamanya di negeri-negeri Barat. Jadi jihad itu selalu dikonotasikan dengan bom, pertumpahan darah, perang, ya. Padahal jahada itu, dari kata jahada itu bersungguh-sungguh. Dan bersungguh-sungguh itu tidak harus dalam perang, dalam berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak di bumi ini dengan cara yang halal, itu adalah jihad juga. Jadi semua upaya-upaya menuntut ilmu juga jihad. Ya. Kita ini beberapa gelintir jemaah ini, kita orang-orang berjihad ini. Artinya berjihad untuk berusaha belajar memahami Al-Quran dan berusaha berbagi dengan orang-orang yang ada di luar masjid, orang-orang yang berada di luar dinding masjid. Itu adalah upaya yang bersungguh-sungguh juga. Bersungguh-sungguh karena kita saat ini sudah memasuki seri yang ke-220 lebih. Jadi bukti bahwa ini kita bersungguh-sungguh. Jadi jihad itu tidak bermakna, tidak selalu dimaknai dengan suatu pertumpahan darah atau pertempuran, ya. Jadi jihad adalah bersungguh-sungguh, ya. Mujahidin itu adalah orangnya. Mujahidin ada tambahan awalan M menunjukkan pelakunya. Mujahidin, orang-orang yang bersedia berjuang sekuat-kuatnya. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dirinya. Jadi para mujahidin itu mereka berjuang dengan harta, bahkan dengan dirinya, dengan fisiknya, dan dengan pertaruhan nyawa. Inilah menunjukkan keimanan yang tidak ragu-ragu. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Fi sabilillah artinya berjuang di jalan Allah. Jadi fi sabilillah itu bisa dimaknai dengan berjuang menegakkan syariat Islam, berjuang untuk mensejahterakan umat, berjuang untuk menuntut ilmu. Jadi berjuang di jalan Allah itu adalah sesudah jalan yang dikehendaki oleh Allah. Ya terutama tentu saja perang, jihad. Tapi ada juga di luar perang berusaha untuk kebaikan, ya, fastabiqul khairat, ya, bersungguh-sungguhlah, ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu juga merupakan fi sabilillah. Kemudian di ayat selanjutnya di sini diingatkan bahwa ada orang-orang yang masuk Islam, yang mengikuti ajaran Muhammad, mereka merasa telah memberikan
kesenangan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah mengingatkan bahwa kesenangan dan kenikmatan itu semuanya bersumber dari Allah. Hidayah itu adalah dari Allah. Rasul hanya menyampaikan. Ya. Tetapi untuk menjadikan seseorang beriman atau mendapat hidayah, itu adalah kewenangan Allah. Tetapi tentu saja ada upaya sang hamba. Setidak-tidaknya ada niat untuk mendapatkan hidayah, maka Allah tentu saja merespon. Jadi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki, tentu tapi ada syaratnya. Mereka memang yang menghendaki dapat hidayah, atau yang berusaha untuk mencari kebenaran sejati. Karena banyak diakui kebenaran hanya karena mayoritas orang menganggapnya benar, maka disetujui. Ada yang dianggap benar karena berulang-ulang, akhirnya diterima sebagai kebenaran. Ada juga benar karena menurut pikirannya. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu adalah dari Allah, maka janganlah hendaknya orang. Kebenaran sejati bersumber dari dua warisan Rasulullah SAW, yaitu Quran dan hadis. Itulah kebenaran. Dari situlah dalil-dalil kebenaran, bukan dari pandangan atau pikiran. Ya, orang yang hanya mengandalkan pikiran, maka dia tidak akan sampai pada kebenaran sejati. Tapi orang yang mencari kebenaran berdasarkan Quran dan hadis, itulah kebenaran sejati. Dan di situ pula kebahagiaan sejati. Jadi orang-orang yang mencari harta atau mencari kesenangan duniawi, mungkin dia senang, tapi bukan kesenangan hakiki. Itu adalah kenikmatan palsu. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Jadi orang-orang yang ahli surga itu sudah mendapatkan surga di dunia. Artinya sudah tenang. Dan inilah yang dipanggil, ya ayyuhatal nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi orang-orang yang tenang, jiwa yang tenang. Ya. Nafsun itu bermakna diri, itulah jiwa. Ya. Nah, dalam hidup ini ada jalan. Secara garis besar ada dua. Jalan mengikuti hawa nafsu, keinginan sendiri, atau jalan mengikuti petunjuk Allah, Shiratal Mustaqim. Ya, inilah jalan lurus. Jadi kita hidup di dunia ini bukan mau kita yang jadi, tapi maunya Allah. Berbahagialah orang-orang yang menyatukan kemauannya dengan kemauan Allah. Nah, apabila seseorang keinginannya hanya kepada apa yang Allah inginkan, maka itu orang itu akan berbahagia. Jadi menyatu kehendak sang hamba dengan Tuhannya, Masya Allah. Tetapi itu mudah kita ucapkan, dalam praktiknya mungkin banyak tantangan. Karena kita selalu ditarik oleh kepentingan dunia ini. Karena dunia ini memang banyak bunga-bunganya, banyak keindahannya. Ya, terutama wanita, ya. Makanya ini godaan yang sangat banyak menjerumuskan adalah wanita, kemudian harta, tahta. Ya. Kalau orang sudah berambisi untuk mendapatkan tahta, maka kadang-kadang nilai-nilai agama, nilai moral diabaikan, ya, karena ambisi. Ya, di sini Allah menutup dengan Allah Maha mengetahui yang gaib, apa yang ada di langit dan di bumi. Di langit ini bentuk jamak yang bermakna semua apa yang ada di atas kepala kita, baik yang dilihat maupun yang tidak dilihat. Planet-planet, klaster, dan ada yang di atas kepala kita ini yang ada tetapi kita tidak lihat. Atmosfer itu ada 7 lapis, itu termasuk ozon di situ. Ada lapisan-lapisan yang kita tidak lihat. Nah, Allah Maha mengetahui semua itu. Di belakangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan,
baru diketahui bahwa ada lapisan atmosfer yang melindungi bumi, melindungi kita. Matahari itu sangat panas dan berbahaya bagi kehidupan kita, tapi karena adanya filter 7 lapis ini sehingga aman bagi kita. Demikian pula meteor, kalau ada yang jatuh yang besar, mungkin bisa sebesar bumi, tapi melalui atmosfer ini dia akan hancur. Ya, hancur, dan besarnya itu tidak membahayakan kehidupan di bumi. Ya, paling-paling mungkin besarnya sebesar lapangan sepak bola tertentu. Jadi inilah Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Berarti tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Bahkan hati kita pun demikian pula. Getaran hati kita itu Allah Maha mengetahui. Maka kita berlatih untuk selalu berniat baik, selalu berkehendak baik, karena Allah sangat mengetahuinya. Kita bisa sharing lagi lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dhamma, ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmadu wa nusallimu ala Rasulillah. Ini Ustaz ada di ayat 15 dan 16, dua-duanya memakai kata sadikun, dan di 16 sadikin. Ulaika humus sadikun dan in kuntum sadikin. Kemudian yang kedua Ustaz, itu kan tadi ada masalah ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Jadi nafsun. Kalau nafsun, apakah itu nafsun identik dengan tubuh halus atau roh? Karena menurut ulama ada dua manusia ini, jasad dan roh. Jasad itu yang membutuhkan materi, butuh rumah, kendaraan dan lain-lain. Kemudian roh ini butuh yang seperti ini, ya, yang amalan-amalan ya, sifatnya ukhrawi. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan Pak Mus, jadi shadiqin, kemudian shadiqun itu berasal dari akar kata swadaqab, siddiq, benar. Ya. Adapun kalau dhamma di sini dia sebagai subjek. Jadi kalau dhamma di sini pada ayat 16 sebagai subjek, ulaika, mereka itu humul shadiqun, orang-orang yang benar. Kemudian pada ayat ke-17 dalam bahasa Indonesia sama, diartikan sama. Ya. Tetapi kalau shadiqin di ayat ke-17 ini merupakan keterangan. Dan kemudian ada dua di sini, ada linya. Lil iman in kuntum shadiqin. Jadi dia benar juga, tapi sebagai keterangan daripada kalian. Kalian orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ada kaliannya dulu. Kalian orang-orang yang benar. Kalau di tadi itu kalian orang benar. Jadi sebagai subjek. Jadi di sini dia sebagai keterangan atau boleh dikatakan sifat, kata sifat ya dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau diterjemahkan sama saja. Ya, sama saja. Tapi dari kaidah bahasa dari ya dan nun ini menunjukkan dia keterangan dari kata sebelumnya. Ya. Dan juga jamak. Jadi wa dan ya itu sama-sama menentukan jamak. Yang membedakannya di sini adalah adanya dhammah, ya. Dhammah yang berarti menunjukkan dia pelaku. Kemudian kalian orang-orang benar, sifatnya kalian termasuk yang benar gitu sifatnya. Ya. Jadi itu ada pemain nafsun itu adalah diri, soul kalau bahasa Inggris. Itulah jiwa, itulah manusia asli. Kemudian ada nafsul mutmainnah, ada nafsul amarah, ada nafsul lawamah. Sifatnya itu, sifatnya diri itu. Ya. Nah ini kita mengenal fisik kita, tapi diri itu yang asli itu samsu asli itu kita tidak kenali identitasnya, tapi dia dirasakan. Siapa dia? Siapakah itu samsu yang asli? Dia yang merasa,
dia yang mau, ada kemauannya. Itulah dia. Inilah yang kembali. Jadi ini Samsu ini hanya rumahnya ini. Samsu asli ini casing saja. Suatu saat ini rumah tidak layak huni. Tidak, dia harus pergi berpindah ke tempat lain. Ya. Itu nafsu. Nah, itulah nafsu yang tenang, artinya nafsu yang memang beriman kepada, itulah yang tenang. Jadi seorang yang beriman sebenarnya itu bahagia di dunia. Kalau masih gelisah itu belum sampai kepada keimanan sejati. Jadi karena orang yang beriman, yang kuat, yang bertakwa itu, apapun yang datang itu selalu alhamdulillah. Datang kesusahan, sabar, alhamdulillah. Datang yang kenikmatan, syukur, alhamdulillah. Jadi hidupnya akan bahagia itu. Ya, tapi saya katakan tadi itu harus diperjuangkan. Karena agama itu bukan ceramah atau diskusi, tapi dirasakan. Ya, dirasakan. Ya. Jadi tadi itu kembali kepada nafsu. Inilah yang mengadakan perjalanan 7 alam perjalanan. Mulai dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam maut, alam barzah. Kemudian di padang mahsyar. Mahsyar itu artinya sehari itu berkumpul. Mahsyar itu tempat berkumpul. Jadi namanya padang mahsyar, padang tempat berkumpul. Sampelnya itu Arafah. Di situ di padang Arafah yang beberapa kemarin ya. Di situ dari semua bangsa kan. Itu contoh miniaturnya. Nanti kemudian, tapi sekarang ini kan hanya yang hidup sesaman. Itu padang mahsyar nanti luar biasa. Karena mulai dari Adam sampai yang terakhir ada semua, berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai generasi, dan disitulah orang-orang Islam insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Disitulah Rasulullah berdiri memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa itu yang paling saling, yang sesuai dengan ajarannya, sering bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kita bersalawat itu satu kehormatan bagi kita. Kita mendoakan Rasulullah. Padahal dia sendiri sama dengan cangkir katanya itu, dengan air diisi itu sudah tumpah-tumpah. Tumpahannya itulah untuk kita. Jadi kita bersalawat kepada Rasul, kembali kepada kita. Atas izin Allah itu salawat kita sampai kepada Rasulullah di Madinah, di kuburannya. Karena memang begitu janjinya Allah itu, malaikat yang sampaikan. Begitu kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, sampai kepada Rasul. Dia sudah mati, sudah tidak ada. Tapi itulah atas izin Allah kita bersalawat. Dan diantara demikian banyak manusia itu ada penggambaran bahwa bagaikan matahari itu satu jengkal. Itu bahasa metafor, penggambaran betapa menggelisahkannya bagi orang-orang yang tidak beriman. Apakah persis demikian itu? Wallahu alam. Ya. Tapi itu penggambaran pendekatan. Karena namanya alam gaib. Otak kita memang tidak dirancang untuk mengetahui secara detail. Hanya yang ada saja, lahir saja. Yang gaib itu di sini dikatakan bahwa Allah lah yang mengetahui yang gaib. Baik yang ada sekarang maupun. Jadi itulah mereka perjalanan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar penyampaian daripada Ustaz bahwa kita ini terdiri dari 2 unsur. Ada unsur jasad dan ada unsur rohani. Dan begitupun kepulangannya, ada yang kembali ke tanah, ada yang kembali ke batin, itu kembali ke tempatnya itu ruh. Yang jadi pertanyaan tadi saya penjelasan dari Pak narasumber mengatakan yang dipanggil itu kan nafs, ayuhan nafsu mutmainnah, itu kan yang dipanggil. Jadi pertanyaan saya, apakah penjelasannya nafs itu sama dengan ruh? Sedangkan Ustaz sampaikan bahwa ruh itu yang akan pulang kembali ke tempatnya, itu tempatnya ruh. Kenapa di dalam Al-Quran yang dipanggil adalah nafs, jiwa? Jadi timbul pertanyaan dalam suatu materi ini bahwa samakah nafs itu dengan ruh? Apakah nafs yang akan kembali ke tempatnya? Sedangkan yang Allah yang tadi jelaskan, yang dari Allah itu kan ruh. Nafatu fihi min ruhi, saya hembuskan sebagian ruhku
Jadi benar yang dikatakan Muhammad SAW, bukan ruhnya adalah hembusan ruhnya, bukan jasadnya. Karena banyak orang menafsirkan bahwa zatnya ada yang dia hembuskan, berarti Allah ada dalam dirinya. Jadi saya butuh penjelasan tentang nafs dengan ruh, karena penjelasannya ada ruh yang kembali, sedangkan yang dipanggil ada jiwa nafs. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang biasa membacakan dua secara umum, artinya ruh itu secara gaibnya dan jasad itu fisiknya. Tapi itu yang gaib itu ada lebih detail lagi. Ruh itu sebenarnya alat hidup, sama dengan listrik. Jadi ini satu televisi apa itu akan berjalan selama ada alirannya. Kalau itu dicabut, jadi ruh itu adalah alat hidupnya Allah berikan kepada kita. Dan itu kewenangan Allah yang sampai sekarang tidak ada yang mampu membuatnya. Rumah, mobil, robot sudah mampu dibuat, tapi ruh memang. Dan itu Rasul sendiri tidak bisa bicara banyak kalau itu. Pengetahuan sedikit tentang itu ruh. Tetapi dari penafsiran, dari referensi yang saya baca itu, ruh itu adalah alat hidup. Dan itulah yang ditiupkan bahwa kita hidup. Begitu dia keluar, itu lagi. Pindahlah ini, nafsun ini, melakukan perjalanan. Itu roh kembali. Tapi ada juga yang menafsirkannya itu bahwa roh dibawa ke atas. Nah, itu memang masalah gaib itu. Tapi kalau kita berbicara, bukan roh yang dipanggil adalah nafsu, diri, jiwa itu. Roh itu alat hidup. Jadi dimasukkan ke kita dari Allah, ditiupkan, hiduplah kita. Kemudian dia pergi, kita tidak berdaya lagi. Saatnya kita pindah ke alam lain. Di situ kita kembali hidup, tapi dalam bentuk yang berbeda. Roh alat hidup di dunia. Roh alat hidup. Jadi roh itu akan diberikan kepada hewan, kepada tumbuhan. Tumbuhan itu ciri-cirinya kalau masih ada rohnya itu, kalau kita tetakpa itu basah. Tapi kalau dia kering berarti sudah tidak ada lagi roh di situ. Nah, kembali. Bagaimana hubungannya dengan Muhammad yang saya bilang tubuh kasar, tubuh halus? Ya. Jadi inilah tubuh halus. Yang tubuh kasar ini, yang halus itu di situ Pak. Sebenarnya biasa diartikan roh itu dalam artian gaib. Ide di situ roh alat hidup, kemudian jiwa. Tapi ada kembarnya Pak. Itulah karin. Itu jin yang ada dalam diri kita. Makanya setiap ada yang kita mau baik itu dia selalu. Jadi setiap kita lahir itu ada kembar kita. Inilah yang dipanggil ini. Ini dipanggil katanya roh namanya. Soalnya bukan roh namanya itu. Jin, karin itu diistilahkan dengan karin. Itu semua menggoda, semua manusia ada. Semua menyampaikan jelek-jelek. Ditanya Rasul, bagaimana dengan Rasul sendiri? Karinnya tuh. Kalau dia sebaliknya. Jadi karinnya itu, jinnya itu Rasulullah Muhammad memang bukan untuk menggoda Rasul, tapi justru dia karena memang dia istimewa. Dia memang Rasul yang akan berpenuh. Jadi kalau kita ini Pak, karin kita pasti selalu yang jahat itu. Nah ini Pak, ini kalau kita tidak ada lagi dipanggil ini, bahkan jalangkung itu tuh dia mengaku. Tapi itu Pak sama suara kita yang diketahui, karena memang sama, hidup dengan kita. Ya, hidup dengan kita dulu jadi suaranya sama apa semua. Ya, tapi jangan sekali-sekali kita yang sudah meninggal sudah tidak ada lagi. Kecuali 3 perkara kan tidak bisa lagi. Tidak bisa dipanggil-panggil lagi. Yang datang itu adalah jinnya. Jadi setiap kita meninggal Pak, jin itu tidak mati. Nanti dia mil akhir. Karena itu selesai perjanjiannya dengan nenek moyangnya. Jadi kita punya nenek moyang Pak Adam, nenek moyangnya jin itu adalah iblis. Nah, itu. Jadi karin, sebenarnya kalau kita berbahasa Arab Pak, karin ternyata teman. Jadi ada teman tak yang jin ini. Nah ini jadi inilah yang tadi itu Pak Mail itu, yang gaib itu adalah nafsun, kemudian ada karin Pak itu. Karin ya, kemudian ada roh alat hidup itu. Ada 3 itu. Ya.